Selamat pagi, kita kembali lagi dengan membaca ya isu monitoring kali ini untuk tanggal 14 Agustus 2025. Selamat Hari Pramuka ya, 14 Agustus selamat Hari Pramuka. Dulu saya aktif di Pramuka, di Ergu Inti ya, di SMP, di SMA juga sempat Pramuka sebentar lah, kelas 1 dan awal kelas 2. Oke, kita akan membacakan isu monitoring 14 Agustus 2025. Yang pertama, seharian ya dari kemarin sampai saat ini viral tentang demo masyarakat Pati yang kali ini menuntut mundurnya Bupati Pati Sudewo ya. DPRD Pati bentuk pansus angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. DPRD Kabupaten Pati resmi mengangkat ya panitia khusus atau pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo dalam sidang paripurna mendadak Rabu 13 Agustus kemarin. Jadi disamperin sama masyarakat Pati itu sampai mereka ikut ke dalam ruang sidang ya, viral sekali. Lalu seluruh fraksi termasuk Gerindra, PDIP, P3, PKB, PKS, Demokrat, Golkar menyatakan persetujuan. Ya di saat yang sama Bupati Sudewo sampai dilempar air ya sama masyarakat Pati, luar biasa itu. Ya. Lalu Bupati Pati Sudewo menolak mundur. Dia menegaskan tidak akan mundur meski menghadapi aksi unjuk rasa besar-besaran yang menuntut dirinya lengser akibat menaikkan pajak PBB 250%. Meskipun itu sudah dibatalkan kenaikannya, tetapi ya sudah terlanjur viral ya, Ya, dalam pertanyaan resmi, Sudewo mengakui masih banyak kekurangan dan berjanji akan memperbaiki kebijakan. Alasan Sudewo ini menaikkan kenaikan PBB ya, karena hanya 20 miliar ya, jauh dari daerah-daerah lainnya. Nah, kita lihat nih, karena yang menaikkan ya, itu nggak cuma Sudewo ya. Di Jawa Tengah ada beberapa ya, lagi rame di Ambarawa naik 400%. Lalu ya, saya baru baca tuh tadi berita pagi ini di Cirebon ada infonya naik 1000% ya, luar biasa ini. Lalu ke berita selanjutnya. Pencarian Sekjen PDIP pengganti Hasto masih berlanjut. Posisi Sekjen PDIP pengganti Hasto Kristianto dinilai krusial karena Megawati dekat dengan, sebelumnya ya Hasto dinilai dekat dengan Megawati Soekarno Putri dan mampu menjembatani komunikasi antara Prabowo dengan Megawati. Peneliti senior BRIN Lili Romli menyatakan menilai Hasto untuk kembali jadi sekjen kecil ya, apalagi kalau sekarang kita lihat Kongres kemarin ya, Rakornas kemarin, Megawati menjabat sebagai sekjen juga, jadi sebagai ketua umum iya, sebagai sekjen iya. Jadi dirangkap. Nah, ini yang juga viral kemarin ya, Gibran silaturahim ke Tri Sutrisno jelang perayaan HUT RI ke-80 ya. Fotonya viral ya, Pak Tri Sutrisno yang usianya sudah lebih dari 90 tahun ya kalau tidak salah, menerima kehadiran Gibran. Ini viral karena kenapa? Ya karena kan Pak Sutrisno ini sebagai salah satu inisiator untuk mengajukan kepada DPR untuk pemakzulan Gibran. Gitu. Ya ini khas gaya politiknya Jokowi seperti ini memang. Misalkan waktu Pilkada 2012 ya di Jakarta, setelah lolos di putaran pertama, Jokowi itu langsung menelpon HNW ya. HNW waktu itu juga maju meskipun nggak lolos putaran 2. HNW waktu itu diusung oleh PKS dan juga PAN ya. PKS PAN waktu itu bersama Didik J. Rahbini. Ya, setelah lolos, Jokowi langsung di depan media ya waktu itu mengaku di depan media menelepon HNW untuk mencari dukungan dari PKS waktu itu di tahun 2012, meskipun akhirnya PKS juga ke Voke Nara dan akhirnya Jokowi menang. Itu tuh gaya politiknya Jokowi sekali. Jadi yang dalam tanda kutip menyerang itu ya langsung diajak komunikasi, disowani, di silaturahimin gitu. Lalu selanjutnya, MK beri pemberitahuan ke DPR soal pensiun 2 hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengirimkan suatu pemberitahuan ke DPR RI terkait masa pensiun 2 hakim konstitusi, yaitu Arif Hidayat ya, dan juga Anwar Usman. Wow.
Lalu berita DPR RI, DPR minta pemerintah pusat dan Jateng mediasi konflik di Pati. Anggota Komisi 2 fraksi PKB, ya, Muhammad Toha menyoroti demonstrasi besar di Kabupaten Pati yang menuntut Bupati Sudewo mundur. Ya, ia mendesak pemerintah Jawa Tengah dan pemerintah pusat segera turun tangan untuk mengatasi dan memediasi hal ini. Ya, harapannya jangan sampai hal seperti ini melebar ke daerah-daerah lainnya, karena seperti kita tahu, sepertinya tidak hanya Pati saja yang menaikkan pajak ini sangat tinggi. Ya. Oke. Lalu ada jadwal lengkap sidang tahunan MPR. Sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2025 akan digelar pada Jumat besok 15 Agustus, ya. Jadi dimajukan, ya. Kalau biasanya kan 16 Agustus tuh, 1 hari sebelum tanggal 17, tapi kan hari Sabtu, ya. Jadi diajukan jadi hari Jumat dengan agenda utama pidato kenegaraan. Nah, ini jadi Pak Prabowo nanti pidato kenegaraannya tanggal 15. Ya, jadi hari Jumat. Oke. Berita DPD RI, DPD meminta Kemendagri turun tangan atasi konflik PBB di Pati. Semua ngomong tentang konflik di Pati karena memang ini bisa kemana-mana. Yang menyatakan inilah anggota DPD RI dari Dapil Jawa Tengah, yaitu Abdul Kholik, senator Jawa Tengah, ya, meminta Kemendagri untuk turun tangan terkait konflik di Pati. Ini dari berita ekonomi. Anggaran makanan bergizi gratis 2026 diproyeksikan tembus 300 triliun. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan MBG pada 2006 diproyeksi melampaui 300 triliun. Hampir 2 kali lipat dibanding 2025 sebesar 171 triliun untuk 82,9 juta penerima. Kenaikan ini selaras dengan pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan, Opa Luhut, dan juga Kepala BGN Dadan Hindayana yang memperkirakan kebutuhan sekitar 28 triliun setiap bulannya. Oke, gede sekali ya 300 triliun. Next, pemerintah kucurkan 1.333 triliun untuk masyarakat miskin di 2025. Menkyu Sri Mulyani menyatakan pemerintah pusat mengalokasikan 1.333 triliun dari APBN 2025 untuk langsung dinikmati masyarakat bawah. Ya, terutama lewat PKH, bansos sembako, pembiayaan UMKM, layanan kesehatan dan pendidikan, dan juga program ketahanan pangan dan energi. Oke, KAI rombak komisaris dan direksi, ya. KAI merombak jajaran komisaris dan direksi pada 12 Agustus 2025 kemarin berdasarkan keputusan Menteri BUMN dan Danantara Asset Management. Bobi Rasiden ditunjuk sebagai direktur utama menggantikan Didik Hartantyo dengan sejumlah posisi strategis lainnya seperti Dodi Budiawan sebagai wakil direktur. Lalu juga ada Atih Nurhayati sebagai direktur SDM dan kelembagaan. Komisarisnya adalah Purnomo Sucipto dan Iwayan Sugiri. Next, viral, ya, pengelola hotel protes karena royalti musik MKN. Aduh, ini rame banget ya, MKN kemana-mana, kafe, hotel, segala macam. Ya, video viral ya di media sosial memperlihatkan pengelola Pranaya Butik Hotel memprotes somasi dari LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang menuntut pembayaran royalti musik, ya, dari Instagram _cover.id. Ia mempertanyakan dasar hukum somasi. Ini banyak sekali nih hotel, kafe pada mintain, ya. Kalau kafe itu 120.000 per kursi. Jadi lihat kursinya ada berapa. Kursinya ada 20, berarti 2,4 juta per tahun. Ya, itu yang dipermasalahkan oleh para pemusik itu adalah mekanisme hitungannya itu bagaimana. Jadi banyak yang masih bingung seperti itu, ya. Lalu polisi amankan 11 provokator ricuh demo Pati. Ya, polisi mengamankan 11 orang yang diduga provokator dalam aksi demo Pati. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyatakan mereka ini didata dan diperiksa. Luar biasa. Ya, jadi ada 34 orang luka termasuk kepolisian kemarin. Dari internasional, ya, Kemhan pastikan airdrop bantuan ke Gaza akan aman dan dari resiko tertimpa. Sekjen Kementerian Pertahanan Legend TNI Tri Budi Utomo memastikan bantuan kemanusiaan untuk Gaza diterjunkan dari udara, tidak akan menimpa warga. Iya, betul. Karena itu kan pakai terjun payung, ya. Kayak pakai parasut terjun payung.
Jadi pakai parasut, jadi memang warga pasti akan lihat dari atas dan bisa menghindar kalau memang mengarah ke mereka. Ini kan Yordania, Uni Emirat Arab juga dengan model sama, karena kalau pakai darat kayak ditutup sama Mesir dan diblokade juga oleh Israel. Tentara Thailand terluka akibat ledakan ranjau di perbatasan Kamboja. Jadi pertempuran antara Kamboja dan Thailand terkait perbatasan itu masih terkait salah satu kuil ya, kuil Tamuen Tom, jadi di Provinsi Surin itu masih terjadi. Dan ini kita lihat sampai sekarang belum mereda. Ya. Meskipun kemarin sempat ini cuman ya di lapan kalau kita lihat di media sosial tuh masih ada ketegangan seperti itu. Ya. Lalu untuk yang trending media sosial tentu 24 jam terakhir adalah soal Pati. Pati ini mengalahkan trendingnya soal AHY dan Gibran memposting bahwa mereka nggak ada masalah gitu. Ya, jadi Pati ini luar biasa. Di semua medsos viral ya, di Facebook, di TikTok, di YouTube, di X, ya di Instagram itu viral semua. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang paling rame dalam 24 jam terakhir adalah Bupati Pati yang dituntut mundur oleh warganya. Nah, kita akan lihat apakah demo-demo ini akan diduplikasi oleh masyarakat yang memang mengalami kenaikan pajak, ternyata tidak hanya di daerah Pati. Kita tunggu saja. Karena kalau kita lihat di medsos ya, sudah ada kayak di media sosial sudah ada ajakan-ajakan dari beberapa masyarakat di media sosial, netizen, karena kenaikan pajak yang luar biasa, naiknya bukan cuma 10-20%, bahkan di Cirebon tuh 1000%. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita berjumpa lagi besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.